Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah secara onsite minggu depan, sudah tidak perlu lagi melakukan seat booking ya. Jadi teman-teman dapat langsung datang saja ibadah onsite NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore, tepatnya di Apple Tower lantai 8. Dan ibadah onsite NDC Youth Living Road akan diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan menggunakan OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lain dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar ini. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you! Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Senang sekali bisa kembali menyambut teman-teman. Aku percaya dimanapun kita berada saat ini kita merasakan kasih Tuhan yang sama, amin. Yuk teman-teman, sebelum kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, kita mau buka hati buat Dia, kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan Yesus terlebih baik dalam hidup setiap kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau menyembah Tuhan, Tuhan berikan kami kerinduan yang besar Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biarlah setiap penyembahan yang kami naikkan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh melihat nama Tuhan semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, say worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Come on, church, sing, thank you, Jesus. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail piercings. Wash me in your cleansing glow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We're gonna crown you, Lord. Crown you now with
menebus setiap dosa kami Tuhan. Kami tahu gak ada cinta yang lebih besar daripada cinta-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu menaikkan penyembahan yang terbaik buat Engkau. Sing thank you Jesus, thank you Lord Jesus. Hallelujah, sing hallelujah, we worship you Jesus. Hallelujah, is you worthy of all Jesus, you're worthy of all Lord. Hallelujah, we worship you Jesus, we worship you Jesus. Worthy is the Lamb, worthy is your name Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you Lord. We worship you Jesus. Tapi kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari teman-teman katakan terima kasih Tuhan. Jadikan ini waktumu dengan Tuhan. Sebab kau bersyukur, sebab Dia terlebih baik buat setiap dirimu. Come on and this you, dengan segenap imanmu sama-sama kita katakan kembali, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. 'Cause you're the Son of God, Jesus. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worship you, Jesus, seated on the throne. I'll crown you now with many crowns. You reign victorious, as high and lifted up, lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. One more time we sing, you're worthy, Lord. Worthy is the Lamb. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih dalam keadaan online, Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Biarkan Engkau yang memberkati setiap hati kami, supaya firman yang kami dengar hari ini boleh masuk ke dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Kami siap belajar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, welcome back to ND's Youth Online Service. Dan senang sekali kembali hari ini saya bisa sharing buat teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, dimanapun teman-teman berada. Mungkin ada yang lagi dalam perjalanan, ada yang lagi di rumah, ada yang lakuin sesuatu, tapi kita mau fokus dulu ya teman-teman. Kita mau belajar.
Nah, di bulan ini kita sedang belajar sesuatu hal yang sangat penting nih untuk kita pahami, untuk kita mengerti, yaitu tentang praise and worship. Nah, dan judul renungan kita hari ini adalah The Secret of Praise and Worship. Nah, teman-teman, seringkali setiap kita ini memahami kata praise and worship itu seperti apa sih? Kebanyakan orang mungkin yang belum paham, mereka akan menjawab ketika ditanya tentang praise and worship. Mereka bilang, oh aku tahu praise and worship. Kalau di gereja, praise itu namanya lagunya agak cepat, agak periang. Ya, kalau yang worship, ya lagunya lagu pelan. Gitu. Dan nggak salah sih itu cuma dibedakan jenis lagu. Tapi kalau kita cuma mengerti praise and worship hanya sebatas itu aja, kita nggak akan mengalami banyak hal di dalam pujian penyembahan. Efeknya apa? Makanya kadang-kadang mungkin ada banyak orang ketika datang ke gereja terlambat, nggak apa-apa masih pujian penyembahan, dan menganggap pujian penyembahan nggak penting. Dan menganggap bahwa pujian penyembahan kelewatan nggak apa-apa, yang penting firman Tuhan. Padahal di dalam pujian penyembahan ada sesuatu yang luar biasa yang bisa kita alami. Dan hari ini kita mau belajar The Secret of Praise and Worship. Ada rahasia di balik pujian penyembahan. Seringkali teman-teman, ada banyak orang-orang mungkin yang mengalami, kok aku nggak ngalamin apa-apa ya? Kok aku suka ngeliat ada teman-teman aku waktu memuji menyembah Tuhan, dia bisa ngalamin sesuatu, dia bisa nangis, dia bisa ekspresif, kenapa ya? Dan mungkin bedanya cuma karena kita belum mengerti aja, kita belum paham aja. Dan hari ini mudah-mudahan teman-teman bisa sama-sama mengerti, memahami. Dan tujuan kita belajar hal ini di bulan ini supaya teman-teman anak muda, NDC Youth, terutama mengerti, ya, punya pemahaman yang benar, pengertian yang benar, dan sikap yang benar dalam pujian penyembahan. Nah, kita mau belajar teman-teman, tapi sebelumnya saya mau ajak setiap kita baca ayat terlebih dahulu dalam Mazmur 117 ayat 1 sampai yang kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, di dalam ayat yang pertama ini kita lihat memuji Tuhan ini adalah kehendak Tuhan. Memuji Tuhan ini adalah sebuah perintah buat kita. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Dan ayat yang kedua adalah alasan kita memuji Tuhan adalah karena kasih-Nya hebat dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi landasan buat setiap kita dalam memuji menyembah Tuhan. Bahwa ini kehendak Tuhan dan kita memuji Tuhan karena Tuhan baik, karena kesetiaan yang luar biasa. Nah, kalau kita ngeliat dalam bahasa Ibrani, teman-teman, kata pujian ini ada 4 kata yang berbeda, 4 makna yang berbeda juga. Saya sebutin satu-satu ya. Yang pertama ada namanya halel, ya, atau menyanjung atau membanggakan. Jadi dalam pujian tuh ada perasaan kita menyanjung Tuhan, kita bangga jadi anak Tuhan. Dimana seringkali kita cuma sekedar bernyanyi. Tapi hari ini kita pahami bahwa dalam pujian, dalam makna aslinya tuh ada kata sanjungan, ada rasa bangga. Lalu yang kedua, ada tauda atau yada. Ini mensyukuri kebaikan Tuhan. Lalu yang ketiga, tehila atau pujian pengagungan. Lalu yang keempat, syabah, sorak-sorai kemenangan atau memegahkan berteriak. Jadi sekali lagi waktu kita memuji Tuhan, di dalamnya itu bukan cuma sekedar bernyanyi, tetapi ada sanjungan kepada Tuhan, ada rasa bangga, ada rasa syukur, ada pengagungan, ada sorak-sorai, ada kemenangan, ada yang berteriak, shouting. Jadi praise and worship itu bukan cuma sekedar tempo lambat dan tempo sedang atau tempo menyembah lambat. Tapi lebih dari itu teman-teman, pujian dan penyembahan ini bedanya gini. Pujian itu kita memuji perbuatan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan. Dan penyembahan itu kita menyembah pribadinya Tuhan. Ya, kita kalau memuji, kita memuji perbuatan Dia, kehebatannya, keperkasaan Tuhan, kemenangan yang Tuhan kasih. Tapi waktu kita menyembah pribadinya Tuhan. Makanya mungkin dalam lagu-lagu penyembahan kita lebih slow, supaya di situ juga mendukung kita bisa lebih merenung, kita bisa berdoa, kita bisa bertobat di situ, berdoa dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk poin yang pertama. Apa yang terjadi saat kita memuji dan menyembah Tuhan? Ini rahasia yang pertama, teman-teman. Yang pertama adalah Tuhan hadir saat kita memuji Dia. Mazmur 22 ayat 3. Padahal engkaulah yang kudus,
yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, yang pertama, Tuhan hadir saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Makanya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi di awal, seringkali kita tidak mengindahkan pujian. Kita nggak ngerti mungkin bahwa waktu kita memuji menyembah Tuhan, itu Tuhan hadir loh di tengah-tengah kita. Dan ketika Tuhan hadir, hadiratnya luar biasa. Teman-teman bisa ngerasain kasihnya mengalir, ada damai, ada sukacita, ada ketenangan di situ yang mungkin selama ini kita butuhkan. Ada rasa kehausan di mana kekeringan hati kita bisa dipuaskan. Karena itu kita harus percaya ketika kita mengerti ini bahwa Tuhan hadir, sikap kita pun akan berubah. Makanya kita belajar teman-teman mulai hari ini, ketika kita mengerti ada rahasia yang pertama ini, waktu kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir, tentunya kita akan merubah semuanya, sikap kita dalam memuji menyembah Tuhan. Kita nggak lagi terlambat, dan waktu kita lagi memuji Tuhan, kita juga punya sikap yang benar, hormat. Kita nggak sambil main handphone, kita nggak sambil ngobrol, kita nggak sambil ketawa ketiwi, kita fokus, dan kita juga memperhatikan penampilan kita, waktu kita ke gereja, karena Tuhan hadir di dalam pujian penyembahan, dalam ibadah kita. Nah, ini yang penting teman-teman, rahasia yang pertama. Seperti Raja Daud, kalau teman-teman baca, mungkin dalam kitab Mazmur yang sebagian penuh dengan puji-pujian Daud, di situ kurang lebih tentang keluh kesah ya. Tapi apa yang Daud ungkapkan ya, apa yang Daud tulis di situ, puji-pujian yang keluar dari tulisannya, dari ungkapannya, dia tahu Tuhan hadir. Disitulah tempat di mana dia mengeluarkan segala isi hatinya kepada Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan. Dan hari ini kita belajar lewat rahasia yang pertama ini, Tuhan hadir dalam puji-pujian kita. Makanya waktu kita nyanyi, kita harus percaya, yes, Tuhan hadir hari ini. Kita bernyanyi dengan sorak-sorai, ada pengagungan, ada ucapan syukur. Dan itu harus kita lakukan. Langsung aja yang kedua, teman-teman. Rahasia yang kedua, saat kita memuji menyembah Tuhan, yang kedua adalah pujian mendatangkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Saya mau kita baca dulu ayatnya sama-sama dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21 sampai ke 24. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Nah, teman-teman, di sini konteks ayat ini Raja Yosafat dan kerajaannya mendapat peringatan penyerangan nih dari yang namanya Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang di pegunungan Seir. Nah, Raja Yosafat ini melakukan doa, berpuasa ya, dan ayat yang kita baca ini adalah jawaban dari Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan dengan cara yang unik ya. Raja Yosafat nggak perlu melakukan apapun, mereka langsung di sini ditulis mereka saling membunuh sendiri. Dan waktu mereka datang semua udah terkalahkan, terpukul kalah. Nah, dalam puji-pujian teman-teman kita belajar rahasia yang kedua, ada kuasa dan pertolongan Tuhan. Kita harus percaya. Seringkali mungkin kita lagi punya masalah yang berat, kita lagi punya pergumulan yang berat, kita nggak tahu mau ngapain. Teman-teman, saya mau kasih tahu, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, bukan cuma Tuhan hadir, tetapi Tuhan hadir dan kita bisa menerima kuasa dan pertolongannya saat kita benar-benar datang kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Raja Yosafat. Dan ada satu kisah yang luar biasa lagi dalam Alkitab yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26 tentang Paulus dan Silas. Saya bacain buat teman-teman semua. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Di sini kita ngelihat Rasul Paulus dan Silas dalam pelayanannya, ia sempat mengalami
di penjara, dan di penjara itu dia menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan Tuhan bela, kuasa dan pertolongan Tuhan turun, sehingga di sini tulis sendi-sendi penjara goyah, terbukalah pintu penjara mereka. Dan kalau teman-teman baca di situ sampai ada kepala penjara memberi diri untuk dibaptis dan menerima Kristus. Ada kuasa, ada pertolongan Tuhan hadir saat kita memuji menyembah Tuhan. Makanya hari ini teman-teman, kita mau mulai mengubah pemahaman kita, pengertian kita, sikap kita saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Seorang yang bernama Derek Prince dalam bukunya, dia tulis waktu itu istrinya sedang sakit, ya. Dia doa, dia puasa, dia doa dan puasa. Satu kali dia dengar ada satu suara di hatinya yang memerintahkan kepada dia untuk mengucap syukur aja, memuji menyembah Tuhan. Dan luar biasa, mujizat turun, istrinya berangsur-angsur sembuh, teman-teman. Dan seringkali, terkadang nih, kita justru waktu lagi dalam masalah, kita nggak mau memuji menyembah Tuhan. Aduh, lagi punya masalah kok. Kayaknya nggak bisa memuji menyembah Tuhan. Justru salah. Justru waktu yang tepat untuk kita memuji menyembah Tuhan justru saat kita punya masalah yang berat, saat kita lagi nggak pengen menyembah Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, pujilah dia. Ini satu perintah, supaya kita mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan. Terkadang, emang saya tahu teman-teman, sulit waktu kita lagi punya masalah yang berat banget. Susah untuk memuji dan menyembah Tuhan, tapi kita mau lakukan itu. Karena kita tahu ada rahasia di balik itu. Tuhan hadir dan kuasa pertolongannya akan menolong setiap kita. Kita akan mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, rahasia di balik pujian penyembahan. Yang ketiga adalah pujian adalah senjata peperangan rohani. Kita baca ayatnya dalam Mazmur 8 ayat 2. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Di sini kita belajar sudah diletakkan dasar kekuatan di dalam setiap kita, bahkan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu. Yaitu apa? Untuk membungkam musuh dan pendendam. Dasar kekuatan ini ngomong tentang apa? Dari mulut ngomong tentang perkataan, termasuk juga pujian penyembahan. Bahkan kalau kita ngelihat, ayat ini juga dikutip oleh Tuhan Yesus saat ia menyucikan bait Allah. Ya, ada beberapa anak yang menyerukan memuji Tuhan. Dan Tuhan Yesus bilang ini dalam Matius 21 ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Teman-teman, Tuhan sudah meletakkan dasar kekuatan buat setiap kita lewat mulut, perkataan, lewat puji-pujian kita. Kadang kita nggak sadar bahwa puji-pujian penyembahan yang keluar dari diri kita dengan sungguh-sungguh itu adalah sesuatu yang luar biasa yang juga menjadi senjata peperangan rohani. Terkadang kita mungkin lagi terikat akan satu dosa, kita mau keluar nggak bisa-bisa, nggak menang-menang nih, jatuh bangun terus ya. Ada hal yang terbelenggu. Dan di sini kita mesti belajar teman-teman lewat pujian penyembahan. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan memberikan pertolongan, dan lewat pujian penyembahan ada satu peperangan rohani terjadi. Kita sedang mendeklarasikan bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertahta di atas pujian dan kehidupan kita. Dan Tuhan akan tolong kita teman-teman. Seringkali justru waktu kita lagi terikat akan sesuatu, kita nggak pengen melakukan ini. Padahal ini senjata yang luar biasa bagi setiap kita. Banyak hal, bukan cuma dosa teman-teman. Mungkin apa? Karena kita suka, ada orang yang mungkin kerasukan mungkin. Teman-teman mungkin ada yang pernah lihat dalam pelayanan pelepasan. Seringkali kita hanya bernyanyi, kita doa ya sambil kita bernyanyi lewat nyanyian itu. Justru banyak orang yang mengalami pelepasan, kemenangan. Dan kita mesti belajar teman-teman hari ini. Jangan menyepelekan pujian dan penyembahan. Karena itu hari ini lewat renungan yang singkat ini saya berdoa supaya teman-teman anak muda, khususnya Andy's Youth, dan teman-teman dimanapun berada, mulai hari ini yuk kita ambil komitmen. Kita gak mau ngeremehin lagi yang namanya pujian penyembahan. Kita mau mulai punya pemahaman, pengertian, dan sikap yang benar waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Saat kita ibadah, kita gak terlambat. Kita tahu ini hal yang penting. Waktu kita di rumah, kita gak cuma sekedar doa baca firman, tapi kita tahu kita harus memuji menyembah Tuhan. Entah kita nyanyi, entah kita main alat musik sendiri kalau kita bisa, atau kita dengerin lagu rohani, kita sambil memuji dan menyembah Tuhan. Mulai hari ini, kita mau bangun semuanya dalam kehidupan kita. Dan rahasia-rahasia ini boleh kita nikmati bersama-sama. Tuhan hadir, ada kuasa pertolongan Tuhan turun, dan ini menjadi senjata peperangan rohani bagi setiap kita. Mari kita berdoa bersama teman-teman.
Terima kasih Tuhan buat renungan yang singkat ini, Engkau luar biasa. Tuhan ajar kami, mulai hari ini Tuhan, kami anak-anak muda-Mu, kami ambil komitmen. Kami mulai mengerti dan kami mau melakukannya dalam pujian penyembahan. Kami mau sungguh-sungguh sebab Engkau telah meletakkan dasar kekuatan dalam kami. Lewat mulut kami, lewat puji-pujian yang keluar dari mulut kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, Engkau hadir. Dan kami akan mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan. Dan puji-pujian kami menjadi senjata peperangan rohani. Sehingga kami terus mengalami kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kehadiran-Mu Tuhan pada ibadah online hari ini. Biarkan Tuhan boleh menyertai kami selalu. Kami serahkan aktivitas kami khususnya seminggu ke depan. Tuhan sertai studi kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan sertai. Tuhan berkati keluarga kami, lingkungan kami, teman-teman kami. Semuanya Tuhan kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak sekali lagi, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami juga persembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman semua, happy weekend. God bless you.